Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, NIM 1804003F, mahasiswi dari Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk saya mengenai teh celup daun kelor untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Berikut pemaparan hasil produk saya. Visi misi pembuatan teh celup daun kelor. Visi: memperkenalkan pemanfaatan tanaman tradisional di lingkungan tempat tinggal kita dan juga memperkenalkan cara pengolahannya sehingga di tahun 2025 dapat menjadi entrepreneurship muda. Untuk misinya yang pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian, lingkungan hidup, dan juga entrepreneur. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman daun kelor, salah satu pengolahannya yaitu dengan cara mengolah daun kelor menjadi teh celup daun kelor. Nah, berikut adalah kuesioner yang kita bagikan kepada masyarakat dan didapatkan dari usia 15-50 tahun hanya mengerti bahwa daun kelor digunakan hanya untuk sayuran semata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginovasi daun kelor menjadi sebuah teh celup yang lebih praktis pada saat digunakan. Selanjutnya, alat bahan yang digunakan untuk pembuatan teh celup daun kelor. Alat yang digunakan seperti sendok, baskom, kemudian teh kantong, kemasan, oven, blender, dan juga untuk bahannya sendiri kita gunakan daun kelor segar. Tahap pertama yaitu pengadaan bahan baku. Daun kelor yang digunakan sebanyak 1 kg dalam 1 kali proses produksi. Bahan baku daun kelor segar diperoleh dengan cara mudah karena terletak di depan rumah warga. Daun kelor yang bagus untuk dijadikan teh daun kelor adalah daun yang berwarna hijau tua dan biasanya terletak pada bagian atas pucuk atas. Setelah pengambilan bahan baku, kemudian dilakukan pengikatan tangkai daun kelor yang masih menempel daun-daun kelornya. Pengikatan ini bertujuan untuk mempermudah pelayuan. Selanjutnya yaitu pencucian daun kelor segar dengan cara mencuci langsung di air keran atau juga menggunakan ember. Yang kedua yaitu tahap pelayuan. Proses tahap pelayuan ini dengan cara diletakkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Selanjutnya, daun kelor siap diolah menjadi produk. Tahapan yang kedua yaitu penyiapan produk. Yang pertama, pengeringan daun kelor. Pengeringan daun kelor yang sudah layu dilakukan dengan menggunakan oven yang membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yaitu penghalusan daun kelor. Proses penghalusan daun kelor dilakukan dengan menggunakan blender. Prosesnya adalah daun kelor yang sudah kering dimasukkan ke dalam blender dan diblender secara kasar. Selanjutnya, daun kelor siap dimasukkan ke dalam kantong teh. Tahapan yang ketiga yaitu pemasaran. Yang pertama, pemasaran secara langsung dengan cara di mana kita menawarkan kepada pembeli di tempat yang ramai. Yang kedua yaitu secara tidak langsung atau online, dilakukan dengan menawarkan melalui media sosial yang kita punya. Yang ketiga, menggunakan reseller, yaitu menitipkan di barang kita atau produk kita kepada apotek, kemudian toko-toko di sekitar kita. Selanjutnya, rancangan biaya produksi. Untuk daun kelor kita gunakan sebanyak 1 kg. Harga satuannya Rp0. Kemudian, kantong teh jumlahnya 100 kantong. Harga satuannya Rp15.000. Kemudian, standing pouch jumlahnya 100 bungkus dengan harga satuan Rp17.000. Kemudian print stiker sebanyak 20 stiker dalam 1 kali produksi, harga satuannya Rp500 menjadi harga total Rp10.000. Untuk semua total biaya produksi sekitar Rp42.000. Nah, selanjutnya adalah kemasan dan label. Kemasan yang kami gunakan yaitu standing pouch warna putih transparan dengan label teh celup daun kelor atau teh lor sebagai minuman herbal.
Perkiraan nilai beli atau sewa serta nilai penyusutan bangunan atau ruangan yang dipilih sebagai tempat usaha. Jenis bangunan atau ruangan yaitu dapur, statusnya milik sendiri, nilainya Rp0. Untuk umur ekonomis per tahun itu Rp0, nilai penyusutan Rp0. Luas ruangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas masing-masing tahapan produksi yaitu tahapan aktivitas produksi yaitu dapur, luas kebutuhan ruangan sekitar 4 kali 6 meter persegi. Selanjutnya yaitu jenis mesin atau peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses produksi perusahaan serta beberapa unit dan nilai masing-masing. Jenis atau mesin atau peralatannya yang pertama blender, oven, pengayak, sendok dan juga baskom. Statusnya itu milik sendiri, nilai rupiahnya 0, unsur ekonomi per tahun 0, nilai penyusutan 0. Kemudian standing pots, statusnya kita beli, nilainya 17.000. Kemudian label kemasan kita beli, harganya 10.000. Yang selanjutnya yaitu kantong teh, status kita beli, nilai rupiah Rp15.000, unsur ekonomi per tahun 0, kemudian nilai penyusutan 0. Fungsi atau tujuan dari setiap alat yang termasuk dalam proses produksi serta sumber pasokan mesin. Yang pertama yaitu blender, memiliki fungsi menghaluskan daun kelor, sumber pasokan milik sendiri. Kemudian oven, berfungsi untuk mengeringkan daun kelor, sumber pasokan milik sendiri. Kemudian pengayak memiliki fungsi untuk menyortir daun kelor yang belum halus sempurna, sumber pasokan milik sendiri. Kemudian sendok berfungsi untuk membantu memasukkan teh ke dalam kantong, sumber pasokan milik sendiri. Selanjutnya baskom memiliki fungsi untuk meletakkan daun kelor yang telah dihaluskan, sumber pasokan milik sendiri. Kebutuhan tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan juga perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan dalam bulan atau siklus produksi. Karena pembuatan teh celup daun kelor ini diproduksi oleh sendiri, maka tidak ada tenaga kerja yang membantu dalam prosesnya. Ataupun pengeluaran biaya untuk tenaga kerja produksi yang dibutuhkan. Selanjutnya, biaya total produksi yang dikeluarkan selama 1 bulan atau siklus produksi. Untuk biaya pengadaan bahan yaitu 42.000, kemudian tenaga kerja kita 0, subtotal biaya utama 42.000. Untuk subtotal overproduksi sekitar 50.000, yaitu ada air, listrik, dan lain-lain. Subtotal produksi sekitar 92.000. Dan yang terakhir yaitu tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Karena pada proses produksi ini dilakukan sendiri, maka tidak ada posisi struktur, organisasi ataupun job desk yang ditanggungkan oleh kelompok lain. Selanjutnya yaitu dokumentasi dari pembuatan teh daun kelor tersebut. Selanjutnya adalah modal dan harga penjualan teh celup daun kelor dalam minggu ini. Untuk pemasarannya sendiri, saya langsung melakukan penawaran kepada tetangga atau teman terdekat di sekitar rumah saya. Selain itu juga memasarkan pada online seperti WA atau Facebook dan media sosial lain yang saya gunakan. Untuk modal awalnya, saya mengeluarkan modal sekitar 42.000 dengan penjualan 1 pouch dihargai 5.000. Untuk 1 minggu ini pemasukan produksi sekitar 15 pouch dan mendapatkan pemasukan sekitar 75.000. Untuk total keuntungan itu sekitar Rp33.000.
Evaluasi produksi. Yang pertama, kurang menarik dari segi kemasan, jadi pembeli kurang tertarik. Yang kedua, tanaman daun kelor yang didapatkan milik tetangga sehingga kurang maksimal dalam memproduksinya. Yang ketiga, kurang maksimal dalam pemasarannya seperti dititipkan ke toko-toko sekitar rumah dan hanya memasarkan lewat media sosial dan juga secara langsung. Selanjutnya adalah dokumentasi penjualan.